Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan video kali ini sahabat, saya sedang berada di perkebunan sawit saya yang alhamdulillah sawitnya udah mulai pada berbuah. Nah, ini belum lama baru saya terbas. Mau disemprot cuman kalau kena pelepah sayang, jadi saya terbas saja piringannya. Ada yang sebagian saya semprot tapi yang tengahnya aja, atau untuk pasar pikulnya. Untuk piringnya saya utamakan untuk ditebas saja, karena kalau disemprot takut kena pelepah sayang, kuning kalau kena pelepah itu, kalau kena semprot. Nah, pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi pengalaman sahabat petani, dimana sawit saya ini alhamdulillah sudah berbuah. Ini buah yang pertama tanpa kastari atau dibuang buah pertamanya, jadi langsung saya pelihara. Inilah hasilnya sahabat. Nah, ini sebenarnya sawit sisipan sahabat, dibandingkan sawit yang sana itu sekitarnya ini bisa dibilang sisipan. Ini kurang lebih umur 2 tahunan yang ini. Kalau yang lain itu udah umur hampir 2,5 sampai 3 tahun, karena saya di sini nanam sawitnya tidak rata. Ada yang disisip, jadi itu yang belakangan agak lambat perkembangannya. Yang lain udah pada berbuah, yang ini baru mulai belajar buah. Tapi buah pertamanya alhamdulillah sahabat besar-besar. Bisa dibilang ini bisa langsung dijual tanpa diberondol. Nah, ini yang udah jadi. Ini calon-calon yang bakalan jadi sahabat. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman mengenai perawatan perkebunan sawit saya. Bisa seperti ini. Ini kurang lebih usia 2 tahun. Saya rutin menggunakan pupuk kotoran ayam merah. Nah, ini ada bekasnya sahabat. Ini kurang lebih, nah ini karung udah saya buka, jadi saya taruh di satu tempat saja, karena kalau ditabur merata sebenarnya lebih bagus, cuman kalau ditebar merata itu rumputnya itu cepat banget tumbuhnya. Jadi saya taruh satu tempat saja, kemudian karungnya saya buka, jadi seperti inilah. Nah, ini jaraknya kurang lebih dari batang itu 1 meteran. Nah, itu saya rutin menggunakan pupuk tai ayam sebulan minimal 2 kali. Setahun. Maaf sahabat, ini ngomongnya masih belajar untuk bicara di depan kamera, jadi agak kurang begitu pandai. Nah, ini sahabat, ini usia 2 tahun. Alhamdulillah udah seperti ini. Ini karena perawatan menggunakan pupuk tai ayam yang rutin. Kemudian selain tai ayam pun saya menggunakan pupuk tambahan, yaitu pupuk KCL. Nah, cuman di sini kenapa bisa buahnya seperti ini? Saya kencang di pupuk KCL. Nah, ini bisa dibilang sampai dia berbuah ini kurang lebih habis 4 kiloan. Cuman 4 kilo itu saya kasih 2 kali penaburan, jadi 2 kilo 2 kilo. Satu kali pertama penaburan itu 2 kilo. Kemudian setelah kelihatan calon buah, saya tabur lagi 2 kilo. Itu tujuannya agar ketika dia pecah dari bunga, dia buahnya langsung besar. Nah, seperti inilah sahabat. Nah, ini keliling ya sahabat, bisa dilihat.
Nah, buahnya calonnya banyak dan udah pecah dari bunga itu besar buahnya sahabat. Nah sahabat, di sini saya hanya berbagi pengalaman, tidak menggurui atau apa. Di sini hanya berbagi pengalaman saya pribadi agar buah pertama itu ada yang sebagian kan menggunakan kastari atau dibuang. Kalau saya tidak. Jadi caranya ketika kita udah kelihatan dompet seperti ini sahabat, kan kalau buah pertama tuh ada. Nah ini buah yang di atas, nah ini contoh yang pertama. Nah ketika awal saya itu kan saya pupuk tuh 2 kilo. Di saat dia kosong belum ada seperti itu. Kemudian dipupuk 2 kilo, jarak beberapa bulan kan timbul tuh dia seperti ini. Nah setelah nampak seperti itu, baru saya pupuk lagi menggunakan pupuk KCL 2 kilo lagi. Nah baru beberapa bulan barulah jadi seperti ini. Nah ini saran saya sahabat, menurut pengalaman saya setelah seperti ini jangan dipupuk lagi, karena ketika dipupuk lagi dia bakalan rontok. Jadi ini sudah seperti ini udah nggak usah dipupuk, biarin saja sampai dia nanti dipanen. Nah, nanti sudah yang buah bawah sudah dipanen, tinggal buah atas baru tambah lagi pupuk. Seperti itu kalau cara saya sahabat. Karena ketika buah lagi seperti ini, lagi banyak-banyaknya dipupuk, biasanya itu rontok sahabat. Belum sempat tua dia udah rontok. Cuman ya memang nantinya bakal nyusul lagi buahnya. Cuman kan sayang buah yang di bawah rontok, lebih baik kalau saya sih tunggu dia tua dulu. Kan dia ada berapa putar nih, 1 2 3 sampai ke atas. Nah, yang buah pertama nanti udah panen, habis yang buah pertama tinggal buah kedua, baru kita susul pupuk lagi. Bebas menggunakan pupuk apa aja. Nah itu insya Allah dia tidak ada rontok, karena posisinya nanti buah sawitnya udah tua. Ketika dipupuk dia lebih bagus. Nah itulah sahabat pengalaman saya, karena ada beberapa kali saya coba seperti ini. Saya kasih pupuk lagi tujuannya agar lebih besar lagi, ternyata nggak mau, dia malah pada rontokan buahnya. Jadi ini setelah seperti ini nih, ya udah saya biarin aja, nggak usah dipupuk lagi, biarkan sampai dia matang atau nanti kita panen di barisan pertama. Nah, nanti setelah barisan pertama udah turun semua, baru yang di atasnya bawahnya baru nanti kita pupuk lagi. Seperti itulah sahabat. Nah memang di sini saya rutin menggunakan pupuk tai ayam cuman untuk daun dan batang, tapi kalau untuk buah tetap di pupuk KCL atau NPK. Cuman di sini saya lebih rutin menggunakan pupuk KCL karena ngejar buahnya. Karena untuk perkembangan batang saya sudah menggunakan pupuk tai ayam, itu menurut saya udah cukup. Jadi tinggal fokus di buah agar buahnya itu besar-besar dan keliling. Nah itu rata-rata itu berbuah semua sahabat. Nah bisa dilihat. Nah ini sama, baru pertama kali buah juga. Buahnya udah besar-besar. Nah ini tuh sampai keliling sahabat buahnya. Nah ini udah matang, ini waktunya dipanen nanti. Nah ini keliling sahabat. Nah kalau yang ini sama yang batang pertama tadi, ini udah manen beberapa kali. Ini udah buah pertamanya udah habis nih yang bawah. Nah, tinggal yang atas. Ini nanti tidak lama lagi saya pupuk pupuk KCL. Tapi kalau untuk pupuk TM-nya udah saya susul, udah saya kasih. Cuman jaraknya agak dijauhkan. Kurang lebih kalau tadi 1 meter, ini karena buahnya masih agak banyak, jadi saya jarakkan sekitaran 1,5 meter agar dia tidak
buahnya tidak matang atau berondol, rontok lah, maksud saya berontok. Takutnya kalau terlalu dekat buah lagi seperti ini, dia belum sempat tua dia malah rontok duluan. Nah ini udah mulai berondol nih. Nah, kalau seperti ini kan bisa dipanen. Kadang-kadang kalau kita pupuk lagi buah seperti ini, kemudian kita pupuk jaraknya terlalu dekat, dia malah masih muda itu udah rontok, jadi nggak bisa dipanen. Jadi usahakan di saat buah lagi banyak, pupuknya jangan terlalu dekat, minimal 1,5 meter lah dari pohon. Itu insya Allah dia akan lebih bagus. Nah sahabat, itulah pengalaman pribadi saya, semoga bermanfaat. Di sini saya hanya berbagi pengalaman, dan bagi sahabat petani yang lebih senior, lebih berpengalaman, ini mohon masukannya juga. Setelah seperti ini bagusnya diapakan lagi, pupuk apalagi tambahannya sahabat. Nah sahabat, jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe. Semoga sahabat yang mendukung channel saya diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.